Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subbreaker kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 2381 sampai bab 2390. Kembali ke sisi Geral, dia duduk bersila. Wajahnya sekarang penuh dengan yin dan yang. Yin dan yang ini menyatu dalam kundalininya. Dengan napas panjang, aliran udara seputih susu keluar. Akhirnya, 5 guntur dan 5 elemen Dava dan 5 elemen yin yang Dava selesai. Ketika Geral membuka matanya, dia sudah memiliki kekuatan 1000 mil mata magis. Pada saat ini, kesadarannya terbuka, dan dapat menjangkau sejauh ratusan mil. Wow, Geral sangat gembira, merasakan kekuatan yang melonjak dalam tubuh. Tidak ada yang lebih nyaman dari ini. Primordial Herculean Spirit. Tidak mengherankan begitu banyak orang memperebutkannya secara membabi buta. Ternyata sihirnya jauh lebih dahsyat dari yang dia ketahui. Hanya dalam 3 bulan, dia telah sepenuhnya menyerap 5 guntur dan yin dan yang, serta 5 elemen. Kesadaran spiritual Geral masih terus mengeksplorasi. Di luar, inilah yang telah dieksplorasi Geral menggunakan kesadaran spiritualnya. Dia merasakan ada nafas kehidupan yang datang dari tumpukan reruntuhan di tepi sungai yang lemah. Nafasnya sudah sangat lemah. Jelas, orang yang sekarat itu menggunakan metode nafas hantu bigu. Namun, itu hanya dapat menunda kematian, tetapi tidak dapat memulihkan dari kelelahan vitalitas. Apakah itu Paman Zeman? Geral langsung bereaksi. Sebelumnya, Geral tidak bisa menyeberangi sungai lemah. Tapi sekarang, dia telah mempraktikkan transformasi dan deformasi janin, yang dapat menembus sungai yang lemah tanpa membahayakan. Dia ingin menyelamatkan Paman Zeman. Geral menyimpan 6 buku rahasia, dan kemudian segera melakukan aksinya. Boom! Begitu cahaya keemasan menyala, seluruh tubuh Geral berubah menjadi partikel emas seperti debu. Langsung menuju sungai di atasnya. Kemanapun dia pergi tidak terhalangi. Geral melompat dan melakukan sihirnya ke atas sungai yang lemah. Ada cahaya keemasan lain yang berkedip, dan seluruh tubuhnya telah muncul di atas sungai yang lemah. Yang mengejutkan Geral adalah pakaian di tubuhnya hilang, dan buku 6 jurus itu rusak. Geral sangat menyesal. Dia sangat ingin menyelamatkan Paman Zeman, tetapi lupa untuk melindungi pakaiannya tadi. Ketika dia berubah bentuk, tetapi pakaiannya tidak ikut berubah bentuk, sehingga menyentuh permukaan air sungai yang lemah, termasuk 6 buku itu. Akibatnya semua meleleh. Meski Geral sudah hafal jurus-jurusnya berkali-kali, namun, ada tertera tanda tangan asli dari generasi yang lebih tua, yang sangat berharga untuk dikoleksi. Hati Geral hancur karenanya. Di depannya, sudah tidak ada siapa-siapa. Lubang besar telah runtuh sebagian, dan ada reruntuhan di depannya. Uap dari sungai yang lemah dihembuskan ke atasannya. Penting untuk menyelamatkan orang. Geral melepaskan pakaian keluarga Zeman yang sudah mati dan memakainya dengan cepat. Kemudian, dia menemukan mayat Walter Zeman yang terkubur. Bangkit, saat Geral mengangkat telapak tangannya. Ki yang kuat dilepaskan, menarik semua reruntuhan. Dengan lambaian tangannya, batu yang menekan tubuh Walter Zeman telah dipindahkan. Itu menggunakan jurus 8 kunci Fulong. Setelah reruntuhan dibuka, terlihat Walter Zeman. Paman Zeman, Geral melompat turun. Segera jalankan Dava Yin Yang dan 5 elemen. Dikombinasikan dengan kekuatan pelindung tubuh primordial Herculean Spirit. Lalu menyuntikkannya untuk menyembuhkan Walter Zeman. Untungnya, belum terlambat. Kultivator secara alami berbeda dari orang biasa. JWA seorang kultivator juga berbeda dari orang biasa. Penggunaan metode bigu nafas hantu dapat menunda hilangnya jiwa. Seseorang yang telah berkultivasi ke tingkat tertinggi dalam metode kehidupan hantu dan bigu, dapat diringkas hanya menjadi pikiran dan jiwa. Menjadikan dirinya abadi. Sister Zila dan yang lainnya menggunakan metode ini juga. Itulah beberapa penjelasan dan perkenalan yang Geral ketahui dari sederet rahasia itu. Karena itu juga disebut dengan metode Arai untuk melestarikan pikiran dan jiwa. Jelas, kultivasi Walter Zeman tidak mencukupi. Tetapi dia bisa mempertahankan jiwanya selama 3 atau 4 bulan. Seharusnya tidak menjadi masalah. Sayangnya, dia telah terluka parah sebelumnya. Oleh karena itu, napas akan menghilang. Dengan ditambah keberuntungan, Geral memulihkan tubuh Walter Zeman akibat terkena kekuatan telapak tangan Wu Ruofeng.
Dan hasilnya benar-benar hilang tanpa bekas. Jantungnya pun telah kembali bekerja. Uhuk Walter Zeman menyemprotkan darah. Batuk dengan lembut. Dan perlahan membuka matanya. Apa aku sudah berada di dunia bawah? Walter Zeman tidak bisa percaya. Belum. Paman Zeman. Sekarang kamu sudah keluar dari bahaya maut. Geralt melihat keadaan Walter Zeman stabil dan segera meraih tangannya. Geralt, ini kamu. Ini benar-benar kamu. Apakah kamu tidak mati? Walter Zeman terkejut dan senang. Yah, tapi kali ini, terima kasihnya kepada Wu Ruofeng saja. Tunggu sampai kita naik baru aku jelaskan. Aku akan membawamu keluar dulu. Geralt mengangguk. Baik, Walter Zeman berdiri dengan lemah. Bum bum bum. Tiba-tiba, pancaran yang kuat datang. Dan kemudian bumi bergetar. Apa yang telah terjadi? Walter Zeman berseru. Geralt dengan tenang melepaskannya dan kemudian berkata dengan ringan. Itu naga banjir api merah. Geralt melihat ke depan. Bang bang bang. Di sisi lain sungai yang lemah. Di lubang tanpa dasar. Mata merah berkedip. Dan naga banjir keluar. Seluruh tubuhnya merah. Seperti sepotong karbon merah yang terbakar. Momomo. Dia meraung dengan marah. Melihat Geralt dan Walter Zeman dengan serakah dan lapar. Kau bisa. Bagaimana dia bisa merangkak keluar sendiri? Walter Zeman terkejut. Aku pasti telah mematahkan lingkaran sihir di atas sungai yang lemah. Jadi tidak ada penjara lagi baginya. Sekarang dia mencium aura kita berdua. Jadi dia tidak bisa menahan godaan untuk bergegas keluar. Geralt menjelaskan. Ya Tuhan. Kita berdua benar-benar tidak beruntung. Sekarang semua pintu masuk dan keluar disegel. Setelah aku selamat tetapi sekarang menjadi santapan lezat hewan ini. Walter Zeman penuh dengan kesedihan dan kemarahan. Naga ini panjangnya lebih dari 20 meter. Tungkai dan cakar. Kong Wu sangat kuat. Geralt dan naga berdiri di kedua sisi sungai yang lemah dan saling memandang. Tampak bahwa naga banjir api merah juga sangat takut dengan kekuatan sungai lemah. Dan menjauh dari air sungai lemah. Aum, tiba-tiba. Dua cakar Jiaolong terangkat. Dan kemudian, dengan kecepatan yang tak terlihat mata telanjang, sepasang sayap besar tumbuh dari udara tipis. Dia datang. Geralt. Sebelum aku mati, lempar aku ke sungai yang lemah. Aku tidak ingin dimakan oleh makhluk ini. Walter Zeman berkata dengan kaget. Geralt telah menyelesaikan pelatihannya. Tetapi dia belum pernah berlatih tanding dengan Jiaolong. Oleh karena itu, masih belum diketahui mana dari kedua belah pihak yang menang. Jadi saat ini, itu juga sangat serius. Boom, benar saja. Jiaolong melompat ke depan dengan sepasang sayap berisi api di detik berikutnya. Bahkan dari udara, nyala api menyembur ke arah Geralt dan Walter Zeman. Ini benar-benar api Wu Mei. Walter Zeman terkejut, segera memejamkan matanya. Berdiri di depan Walter Zeman terlihat tangan Geralt terangkat. Tangan kirinya untuk Yang dan tangan kanannya untuk Yin. Kedua tangan bertemu, segera membentuk penghalang Yin dan Yang. Boom, percikan api. Keduanya bertabrakan. Hahaha, Yin Yang Qigong milik Geralt menelannya. Aum, jelas. Naga yang masih terbang itu terkejut. Binatang, biarkan kamu merasakan betapa kuatnya api 5 elemenku. Begitu suara itu jatuh, Geralt mengerahkan kekuatannya lagi. Yin dan Yang Qi berputar lagi. Tetapi kali ini, api nyata 5 elemen yang liar dan tak tertandingi ditembakkan dan mengenai naga. Boom, Jiaolong dengan kokoh bertahan. Momomo, meskipun penuh dengan api sejati 5 elemen berbeda dari api yang bersumber dari tubuhnya. Dan kekuatannya secara alami berbeda. Jiaolong hampir ditembak jatuh karenanya. Tiba-tiba ia mengangkat sayapnya dan meluncur ke sisi Geralt. Tetapi pada saat ini, matanya penuh ketakutan. Dan darah naga api merah di dadanya terus mengalir ke bawah. Geralt, apakah kamu baru saja menunjukkannya? Walter Zeman terkejut. Jelas ketakutan dengan aksi Geralt. Itu adalah Dozuan Xingyi dalam Dafayin Yang dan 5 elemen. Aku akan menggunakan jurus ini untuk membiarkan hewan ini merasakan betapa kuatnya seranganku. Geralt mendapatkan kepercayaan diri. Momomo, Jiaolong benar-benar marah. Dia dipenjara selama bertahun-tahun. Pada saat ini, kemarahan tubuhnya berubah menjadi kekuatan. Udara berputar tiba-tiba, menyapu ekor naga. Energi potensial menghantam langsung ke Geralt. Geralt melakukan persis apa yang telah dia lakukan. Dan segera mengerahkan energi potensial yang sama. Boom, naga terbang ditembak jatuh ke tanah lagi. Cakarnya bergetar. Jelas tidak menyangka manusia ini begitu kuat. Dia menghembuskan api nyata lagi untuk memblokir Geralt. Kemudian dia terbang kembali ke tepi seberang dengan kekuatan terakhirnya dan masuk ke dalam lubang. Itu bagus Geralt. Bagaimana kamu bisa mengalahkannya? Walter Zeman mendekat. Geralt menunjuk ke tanah. Dan naga itu sudah menumpahkan banyak darah.
Karena kita sudah mendapatkan darah naga, mari kita tinggalkan tempat ini. Geralt berkata, bagaimanapun, dunia bawah tanah telah runtuh. Biarkan saja akan terus menemani para senior menjadi sejarah. Geralt tidak perlu membunuh semuanya. Dia kumpulkan darah naga banjir api merah dan serahkan kepada Walter Zeman. Sayang sekali Geralt, semua jalan ditutup. Bagaimana kita keluar? Walter Zeman berkata dengan bingung. Hehe, kamu gunakan kain ini untuk menutup matamu. Dan aku akan mengeluarkanmu. Geralt memberi Walter Zeman satu langkah. Dalam Dava Yin Yang dan 5 elemen, dipelajari kekuatan magis pada tingkat awal. Disebut pelarian hebat dari 5 elemen. Geralt hanya perlu menggunakan teknik pelarian bumi untuk keluar dari lapisan tanah ini. Adapun beberapa formasi sihir di atas, di mata Geralt, tidak ada rahasia sama sekali saat ini. Saat ini, Walter Zeman ditutup matanya. Dia merasa seperti gelombang pasir beterbangan dan batu berjalan ke depannya. Itu memakan waktu sepeminuman teh. Oke, Paman Zeman, kata Geralt. Walter Zeman membuka matanya. Seperti yang diduga, dunia muncul di matanya lagi. Ini membuatnya merasa seolah-olah dia baru saja bermimpi. Baru datang ke ruang ini. Geralt, kamu mendapat berkah tersembunyi. Aku rasa bukan hanya primordial Herculean Spirit hampir terintegrasi penuh. Tetapi Anda juga telah mempelajari begitu banyak kekuatan supernatural. Walter Zeman berkata dengan hormat. Paman Zeman yang layak mendapat penghargaan. Jika kamu tidak mengorbankan hidupmu untuk penyelamatan di sepanjang jalan, aku rasa aku sudah lama mati di gua, dan kamu akan kehilangan lengan. Ketika Geralt melihat situasi Walter Zeman, dia bersyukur, tetapi juga bersimpati. Tidak masalah. Kita berhasil mendapatkan darah naga. Biarkan mati dan hidup setelahnya. Mungkin aku, Walter Zeman, juga akan menjadi berkah tersembunyi. Walter Zeman tertawa terbahak-bahak. Siapa itu? Pada saat ini, teriakan marah terdengar. Tampak sekelompok orang mengenakan pakaian dan topeng hitam, menawan sekelompok orang dan berjalan ke depan. Adapun kelompok orang yang ditangkap, Geralt melihat bahwa tingkat kultivasi mereka tidak rendah, dan mereka semua adalah kultivator. Apa yang terjadi? Geralt dan Walter Zeman saling memandang. Hah? Tuan Zeman, selamatkan kami. Tuan Zeman. Kelompok orang ini melihat Walter Zeman seolah-olah mereka melihat seorang penyelamat. Kakak laki-laki, apakah kamu Hong dari tinju kekuatan gaib? Walter Zeman berkata dengan bingung. Ya, kami ditangkap oleh murid Wu Ruofeng. Selamatkan kami. Pak Hong menangis. Nama orang tua yang sudah mati. Saya pikir dia tidak akan hidup lagi. Anda berani memanggil nama leluhur secara langsung. Setelah berbicara, sabetan pedang akan menikamnya. Ketika Geralt melihat ini, dia mengangkat tangannya dan menghirupnya. Terlihat pria bertopeng hitam itu mengeluarkan asap putih di sekujur tubuhnya. Kemudian dia langsung terhirup ke arah Geralt. Geralt meraih lehernya. Di mana Wu Ruofeng? Geralt bertanya dengan dingin. Saya tidak tahu. Pendekar yang berani. Ayo bertempur. Ada 30 atau 40 orang berpakaian hitam yang tersisa. Menghunus pedang mereka satu demi satu. Dan bergegas menuju Geralt. Geralt menghirup pria di tangannya sampai mati. Lalu dia menatap mereka. Telapak tangan terentang lagi. Gunakan 8 kunci fulong. Langsung menghantam semua 30 orang. Bum bum bum. Dengan marah, dia coba jurus memindahkan bunga dan pohon. Terlihat pedang mereka tiba-tiba berbalik. Menusuk satu sama lain di titik vital masing-masing. Mereka jatuh langsung ke tanah dan mati. Adik kecil ini benar-benar luar biasa. Terima kasih atas bantuanmu. Orang tua Hong dan yang lainnya berkumpul dan membungkuk dan berterima kasih kepada Geralt. Segera setelah itu, dia juga menceritakan keseluruhan cerita. Ternyata sejak periode waktu ini, Wu Ruofeng telah mengirim lebih banyak orang untuk menangkap orang di dunia. Dia menggunakan tubuh mereka untuk bertabrakan dengan lingkaran sihir. 4 hingga 500 orang telah terbunuh. Dan mereka ditangkap. Wu Ruofeng ini benar-benar gila sekarang. Geralt mengerutkan kening dengan erat. Di sana, cepat. Kelilingi dia. Pada saat ini, semakin banyak orang berjubah hitam muncul. Sebanyak 100 orang. Bergegas dari segala arah. Ayah Hong, tolong bawa Paman Zeman kembali dulu. Biarkan aku yang menanganinya di sini. Kata Geralt, adik laki-laki. Meskipun kamu hebat, kamu harus berhati-hati dengan formasi pedang mereka. Orang tua Hong mengingatkan. Geralt mengangguk. Paman Zeman dan yang lainnya melarikan diri jauh. Geralt meletakkan tangan di punggungnya lalu berbalik untuk melihat orang-orang berjubah hitam yang bergegas. Tanpa diduga, masih ada begitu banyak murid seperti Wu Ruofeng, binatang buas tua yang memusnahkan umat manusia. Geralt tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya.
Jika kamu berani menyentuh Tuan Patriark, kamu akan hancur berkeping-keping. Formasi. Ratusan orang berjubah hitam segera berkumpul. Dalam sekejap, mereka sudah membentuk formasi pedang besar. Set formasi pedang ini sebenarnya dirancang dengan mengacu pada prinsip-prinsip formasi bintang 7 Tiangang. Tampaknya sangat agresif, tapi sayangnya ada satu hal yang kurang. Geralt menggelengkan kepalanya. Satu hal apa itu? Jubah hitam bertanya dengan dingin. Terlalu fokus pada serangan dan kurangnya kemampuan bertahan. Tampaknya pemahaman Wu Ruofeng tentang arai bintang 7 Tiangang tidak begitu dalam. Geralt berkata, kentut. Serangan adalah pertahanan. Pria berjubah hitam itu meraung. Kemudian, formasi pedang super melompat langsung ke arah Geralt. Seperti bintang-bintang. Mengandung niat membunuh yang tak ada habisnya. Kalau begitu mari kita coba. Geralt mencibir dengan dingin. Kemudian mengulurkan tangannya untuk mengeluarkan jurus pedang. Serang langit. Geralt tenang dan fokus. Dan pedangnya menunjuk ke langit. Tampak tempat di mana Geralt menginjak. Terus-menerus retak. Pada saat ini, jurusnya semakin mengguncang tanah. Apa? Kelompok orang ini tidak bergegas maju. Mereka benar-benar ketakutan oleh tekanan yang kuat ini. Suut. Kemudian Geralt bermain dengan pedang. Pedang kita terlihat yang sepertinya bisa melewati langit langsung menebas dari langit. Apa? Bum bum bum. Sabetan ini tidak kurang dari selusin ton bahan peledak. Tiba-tiba, ada asap mengepul di depannya. Dan tanah retak. Adapun murid-murid itu, kematian mereka bahkan lebih tragis. Dan seluruh tubuh mereka hancur. Siapa itu pada saat ini? 100 mil jauhnya dari sini. Wu Ruofeng sedang duduk bersila menunggu di sebelah sumur. Wu Ruofeng membuka matanya. Gelombang udara yang begitu kuat. Di mata orang lain, itu hanya terasa seperti sambaran petir. Tapi dengan pengalaman Wu Ruofeng berkultivasi, apa yang dia rasakan adalah tekanan yang menghancurkan dunia. Ini sangat kuat. Apakah itu sebuah formasi? Siapa yang membuat formasi yang begitu kuat? Saya rasa formasi iblis King Kong keluarga Zeman tidak memiliki kekuatan seperti itu. Dia mengerutkan kening dan berpikir, jika itu bukan formasi, maka itu adalah keterampilan bela diri yang dilancarkan. Tapi bagaimana mungkin? Bahkan jurusnya, pedang hujan 7 kesengsaraan, tidak dapat menghasilkan energi yang begitu kuat sekali. Itu dapat menembus dari kejauhan. Alis Wu Ruofeng berkerut lebih dalam. Tapi yang lebih jelas, dia lebih memilih tebakan terakhir. Dia menutup matanya lagi, memadatkan napasnya dan menenangkan pikirannya. Di daerah itu masih banyak pembudidaya yang bekerja. Mereka tidak berani menatap Wu Ruofeng sama sekali. Siapa kamu? Pada saat ini, teriakan marah terdengar di tempat kejadian. Itu adalah suara murid Wu Ruofeng. Aku datang ke patriarkmu. Jika kamu tidak ingin mati, segera suruh dia keluar. Geralt meletakkan tangannya di punggung. Dan dalam sekejap, dia muncul di sini. Ini adalah metode cahaya emas Zongdi. Geralt Wu Ruofeng membuka matanya. Setelah melihat Geralt, mentalitasnya sangat kuat. Tetapi pada saat ini, kulit kepalanya mati rasa karena terkejut. Kamu tidak mati. Wu Ruofeng berdiri dan berkata dengan takjub. Dia sangat jelas tentang kekuatan sungai lemah. Tidak peduli siapa. Tidak peduli seberapa tinggi tingkat kultivasinya. Selama terkena air yang lemah, akan langsung musnah. Selain itu, bahkan jiwa akan melebur di dalamnya. Dan itu tidak akan pernah bisa dilewati. Wu Ruofeng, terima kasih telah memberiku berkah tersembunyi. Geralt mencibir dengan dingin. Oh, ini adalah berkah tersembunyi. Aku mengerti. Itu adalah kekuatan primordial Herculean Spirit yang menyelamatkanmu. Selain itu, di dunia ini, aku tidak bisa memikirkan kemungkinan lain lagi. Wu Ruofeng terkejut dan senang saat ini. Yang mengejutkan, Geralt tiba-tiba muncul di depannya, yang mengubah pandangan Wu Ruofeng. Untungnya, dia tidak salah melihatnya. Geralt benar-benar mengandung primordial Herculean Spirit di tubuhnya. Seperti dalam legenda, itu benar-benar memiliki Taoisme tertinggi. Awalnya, Wu Ruofeng frustrasi karena dia pertama kali kehilangan kesempatan untuk memasuki gua api. Dan menyesal telah luput dari primordial Herculean Spirit. Tanpa diduga, pemilik hidup dari primordial Herculean Spirit muncul di depannya lagi. Tuhan tidak pernah membunuhku. Hei, tingkat kultivasimu sepertinya meningkat lagi. Sepertinya aku sedikit membantumu. Namun, kamu membuat keputusan terburuk dalam hidupmu, yaitu muncul kembali di depanku. Aku tidak akan pernah memberimu kesempatan lagi. Kamu harus memahaminya. Wu Ruofeng mencibir. Apa? Primordial Herculean Spirit. Primordial Herculean Spirit yang legendaris. Para pembudidaya memandang Geralt dengan kaget pada saat ini. Oke, saya juga ingin mengkonfirmasi.
Di level berapa seni bela diri saya? Setelah berbicara, Geralt memberi isyarat meminta tolong ke arah Wu Ruofeng. Kamu tidak tahu seberapa besar bumi ini. Bocah, aku melihat di mana kamu akan bunuh diri kali ini. Setelah berbicara, mata Wu Ruofeng bersinar dengan niat membunuh yang kuat. Serangan petir, saat pedang menghujam langsung. Tekanan yang dilepaskan langsung menyelimuti Geralt. Cahaya keemasan memanjang. Bagaimana mungkin Geralt masih khawatir akan tekanan ini sekarang? Cahaya keemasan menyala, dan tubuhnya telah menghilang terbungkus cahaya itu. Boom, pedang Ki jatuh dan asap tebal mengepul. Banyak kultivator terkejut. Keterampilan bela diri macam apa ini? Aku benar-benar kehilangan tekanan energi pedangku. Wu Ruofeng terguncang hatinya. Ini tidak baik. Setelah itu, dia menoleh, melihat Geralt muncul di belakangnya. Serang langit, Geralt mengeluarkan jurus pedang dan menebas langsung ke Wu Ruofeng dari atas ke bawah. Apa? Akibat tekanan kuat yang menyelimuti, rambut putih Wu Ruofeng berkibar. Ini membuat hatinya ngeri. Dia bahkan tidak berani memblokir. Jadi dia terbang ke samping dan menghindar. Bum bum bum. Begitu Geralt jatuh, energi pedangnya tersebar dan memancar. Meskipun Wu Ruofeng lolos dari pukulan fatal, dia juga terluka oleh energi pedang yang kejam. Ada rasa sakit di dada, dan tubuhnya mundur puluhan langkah berturut-turut. Pedang yang sangat kuat, matanya menatap keluar. Para pembudidaya lainnya menelan ludah. Ini adalah duel dua orang paling kuat. Aksi yang dilakukan benar-benar membuka mata. Mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Keterampilan bela diri apa ini? Di mana kamu mempelajarinya? Wu Ruofeng menelan dan berkata, kamu bilang aku belajar di mana? Geralt cukup puas dengan kekuatan pukulan ini, dan berkata sambil mencibir. Keajaiban. Ternyata kamu telah memasuki keajaiban. Dan kamu telah mempelajari semua teknik mahakarya yang ditinggalkan. Pupil Wu Ruofeng semakin besar. Aku ingin membunuhmu. Aku ingin membunuhmu. Wu Ruofeng gila. Dengan kekuatan penuhnya dia melepaskan hujan pedang terakhir dan 7 bencana. Mata orang-orang dengan cahaya keemasan itu menjadi sangat silau. Aku akan menghancurkan ilmu pedangmu hari ini. Selanjutnya, Geralt menjalankan formula kedua dan pergi ke neraka 3 kali. Tampak 3 ki alam semesta, dengan liar mengembun ke arah bilah pedang Geralt. Pasir dan bebatuan di sekitarnya semuanya tersapu oleh tekanan keduanya. 2 pusaran besar terbentuk di udara. Ilmu pedang macam apa ini? Setiap jurus pemuda ini, tampaknya menghancurkan dunia. Mengerikan. Wu Ruofeng ini akan kalah semua pembudidaya tidak lagi berjuang untuk menerobos formasi gua. Sebaliknya, mereka semua berkumpul di samping dan menyaksikan duel antara keduanya dengan tenang. Aneh. Pemuda ini sudah lebih kuat dari Wu Ruofeng. Wu Ruofeng tidak bisa menahan pedang tadi. Tapi mengapa dia masih menyerang? Semua orang juga tercengang. Ini langkah yang bagus 3 ke neraka. Kedua tekanan itu terus bertabrakan. Murid-murid Wu Ruofeng yang mendekat tidak tahan. Bahkan tubuh mereka meledak hingga mati. Dan Wu Ruofeng. Pada saat ini, darah mengalir dari sudut mulutnya. Ketika Geralt melakukan tekanan lain, dia benar-benar akan pingsan. Hati Geralt juga terkejut dengan hasil pelatihannya. Aku akui kamu kuat, tapi tidak mungkin mengalahkanku seperti ini. Wu Ruofeng tiba-tiba menyeringai. Klon bayangan ajaib. Setelah itu, dia berteriak. Tiba-tiba berubah menjadi 2 orang. Tubuh yang satunya langsung mengalami pukulan fatal dari Geralt. Langsung hancur oleh pemboman 3 neraka. Apa? Tetapi klonnya yang lain mengambil kesempatan untuk terbang menuju Geralt. Guntur Yin memakan tulang dan telapak tangan. Dia berubah menjadi sinar guntur dan memukul dada Geralt. Untuk mengerahkan klon Demon Shadow, seseorang harus mengorbankan setengah dari kultivasinya. Tapi kali ini, Wu Ruofeng masih ingin melawan Geralt dan kehilangan keduanya. Boom! Dalam sekejap mata, guntur gelap yang memadatkan energi sejati Wu Ruofeng meledak langsung di dada Geralt. Wu Ruofeng lebih suka mengorbankan setengah dari vitalitasnya, dan bertekad untuk melawan Geralt sampai akhir. Saat ini, dia berjuang untuk memukulnya. Boom! Geralt menerima telapak tangan yang kokoh. Hahaha. Geralt, mati. Wu Ruofeng tertawa galak. Hanya saja tawanya segera membeku. Karena dia menemukan bahwa energi sejati telapak tangan Yin Thunder miliknya belum menembus ke dalam tubuh Geralt. Bagaimana dengan kekuatan telapak tanganku? Bagaimana mungkin? Mengapa ada kekuatan yang meruntuhkan kekuatan telapak tanganku? Wu Ruofeng sangat ketakutan. Boom! Saat berikutnya, tampak punggung Geralt, dan dia langsung memukul dengan telapak tangan. Bang bang bang, terlontar ke arah murid Wu Ruofeng. Ah, kelompok orang ini berteriak, dan mereka semua mati di bawah telapak tangan Yin Lei. Inilah yang dipraktikkan Geralt dengan terampil.
Apa? Wu Ruofeng tercengang. Moke tidak terbatas. Selanjutnya, formula ketiga geral langsung dilakukan. Ini tidak baik. Wu Ruofeng kehilangan klonnya dan hancur. Pada saat ini, rambut seluruh orang berdiri tegak. Sebelum aura pedang geral sempat terbentuk, Wu Ruofeng dengan teriakan mengerikan, menggunakan seluruh kekuatannya. Dia dengan cepat berubah menjadi asap tebal, menghilang dan melarikan diri. Seluruh proses sebenarnya terjadi antara cahaya listrik dan batu api. Ini sangat cepat. Geral mendapatkan manfaatnya, terutama karena Geral menggunakan seni bela diri ini untuk pertama kalinya melawan musuh. Meskipun dia telah mencapai kesuksesan besar, tetapi tidak memiliki beberapa pengalaman praktis, sehingga Wu Ruofeng, yang seperti serigala tua, telah mengeksploitasi dua celah berturut-turut. Pertama, dia menamparkan dirinya sendiri dengan avatar. Kemudian, sebelum Geral mulai, dia lari terlebih dahulu. Untungnya, Geral tidak akan pernah takut pada pria ini di masa depan. Dan setengah dari esensi sejatinya telah dihancurkan oleh dirinya sendiri. Di sisi lain, Wu Ruofeng telah melarikan diri ratusan mil jauhnya engah. Begitu dia berhenti, dia tiba-tiba merasakan ki dan darah melonjak di tubuhnya. Dan kemudian darah menyembur dengan liar. Tubuhnya terkulai ke tanah dengan gemetar. 3 perjalanan ke neraka. Itu seperti 3 perjalanan. Bahkan jika saya menggunakan klon, saya masih terluka oleh hentakan energi pedangnya. Jurus apapun yang aku gunakan, Geral benar-benar mengabaikan semuanya. Sialan. Ini sangat mengerikan. Dia pasti telah memasuki keterampilan magis dan mendapatkan berkah tersembunyi itu. Dan itu pasti primordial Herculean Spirit yang dapat membuatnya begitu kuat. Wajah Wu Ruofeng penuh dengan rasa sakit. Dia bangkit sekarang, memegangi dadanya dan terus berlari untuk bertahan hidup. Selanjutnya, Geral menyelamatkan semua orang. Kemudian dia kembali ke rumah Zeman. Walter Zeman terluka parah. Setelah menggunakan darah naga api merah untuk menyelamatkan Mia, dia dirawat di balik pintu tertutup. Geral juga menyaksikan luka Walter Zeman. Dalam pertempuran pertama, dia sudah sangat melukai esensi sejatinya setelah menggunakan teknik telapak tangan itu. Dan kemudian dia bahkan lebih terluka oleh kekuatan telapak tangan Wu Ruofeng. Meskipun Geral sudah mencurahkan semua kekuatannya, tapi belum bisa memulihkan luka pada meridian dan dantiannya. Sejujurnya, tidak mungkin untuk berlatih lagi. Geral, saya mengerti keadaan saya. Sudah sangat baik dapat menyelamatkan hidup saya. Akan tidak bersyukur jika meminta lebih banyak untuk mengembalikan kultivasi saya, kan? Sangat disayangkan bahwa keluarga Zeman saya telah diturunkan dari generasi ke generasi. Dan bagaimanapun juga ada 7 atau 8 alam Taois. Sayangnya, ketika Anda sampai kepada saya, jika Anda menghitung mundur, saya rasa tidak akan ada lagi alam Tao. Walter Zeman terbatuk. Alam Tao Geral bertanya dengan rasa ingin tahu. Yah, omong-omong, kamu sudah lama di sini. Haha, kamu memiliki pemahaman yang nyata tentang alam kultivasi, tetapi kamu tidak tahu alam Tao. Saya akan memberi tahu kamu, kata Walter Zeman. Itu bagus, Geral mengangguk. Pertama-tama, di dunia kultivasi kita, apakah itu kultivasi biasa atau alkimia, serta mereka yang percaya pada peralatan, hanya ada satu hal yang dikejar oleh semua kultivator. Itu adalah menjadi orang suci dan menjadi seorang Taois. Ini bukan hanya mengenai umur yang panjang, tetapi yang paling penting adalah lompatan kekuatan. Sebelumnya saya adalah basis kultivasi semu Tao, dan saya telah berlatih selama beberapa dekade. Mungkin saya memiliki harapan untuk menjadi suci dan menjadi seorang Taois. Saya bahkan memikirkan gelar, jadi saya disebut Taois Wanjiang. Haha, sayang sekali. Sejak sekarang, saya rasa saya tidak akan pernah memiliki kesempatan dengan dunia kultivasi lagi. Walter Zeman menggelengkan kepalanya dan batuk dengan keras. Yah, ketika saya berada di Yanam sebelumnya, saya juga bertemu dengan beberapa tetua dan yang lainnya. Saya menjadi basis kultivasi mereka. Haha. Mereka, siapalah mereka? Paling-paling, mereka hanya bersentuhan dengan ambang pemahaman. Mereka telah menjadi seorang pemahaman, dan rentang hidup mereka telah meningkat. Tetapi mereka masih mayat fana. Sekelompok orang acuh tak acuh terhadap orang dahulu. Mereka semua sombong dan merasa bahwa hanya mereka yang berada di alam kultivasi. Pembudidaya biasa tidak akan bisa menjangkau mereka. Bahkan dengan menggunakan senjata yang sangat kuat, mereka akan sulit untuk dilawan. Dan akan ada banyak yang terbunuh. Walter Zeman langsung melambaikan tangannya tanpa daya. Dan Geral, meskipun kamu tidak lemah sebelumnya, kamu masih tubuh fana. Alasan mengapa senjata fana sulit mengancam Anda, karena primordial Herculean Spirit di tubuh Anda.
Walter Zeman terus menjelaskan, kamu harus melupakan orang-orang idiot yang kamu temui sebelumnya. Karena sekarang kamu bukan hanya seorang kultivator sejati, tetapi juga menjadi orang suci. Sekarang, sebaliknya, aku yang harus memanggilmu Tao Senior. Paman Zeman berarti aku seorang Tao sekarang. Geralt tidak tahu apa-apa. Tentu saja. Jika tidak, bagaimana Anda bisa mengalahkan Wu Ruofeng? Dia juga seorang Tao. Jika Anda tidak percaya, coba gunakan pisau buah untuk mengiris dirimu. Anda bisa mencobanya sendiri. Walter Zeman tersenyum. Geralt benar-benar mencobanya. Alhasil, tak hanya setetes darah yang tak mengalir, tapi lukanya langsung sembuh. Yah, tampaknya Paman Zeman memiliki visi yang baik. Anda telah benar-benar menjadi seorang Tao, mengabaikan hal-hal duniawi. Tidak seperti kami, kata Geralt. Meskipun saya telah mencapai alam Taois, beberapa luka duniawi ini terlalu parah. Tidak dapat menanggungnya. Lagi pula, aku gagal menjelma dan menjadi suci. Jawab Walter Zeman. Jadi begitu. Geralt mengangguk. Geralt, sekarang kamu telah mencapai tahap selanjutnya. Kamu harus memberi dirimu nama Dharma, sehingga akan nyaman bagimu untuk bercampur dalam ranah kultivasi di masa depan, kata Walter Zeman. Sama seperti Wu Ruofeng, dia memiliki silsilah. Dia adalah Master Feng Lei dari Ben Lei Jian, dan nama panggilannya adalah Feng Lei. Sekarang dia seharusnya menjadi Feng Lei Taois, tapi dia tidak suka mencemari nama sekte manapun, jadi dia menyebut dirinya Ben Lei. Dewa Pedang Guntur, tidak heran. Ketika saya menghadapinya, dia benar-benar bisa menggunakan klon. Geralt tahu itu dengan baik. Jadi, setelah menjadi seorang Tao, apakah masih ada alam kultivasi? Geralt sepertinya membuka pintu ke dunia baru. Hehe, tentu saja, tetapi terlalu sedikit. Berapa banyak orang yang telah mencapai alam Tao tidak dapat menerobos selama 1000 tahun penuh. Walter Zeman menggelengkan kepalanya. Tetapi saya dapat memberitahu Anda bahwa, dari menjadi seorang Taois semu, lalu seorang suci dan menjadi seorang Tao. Sejak mulai menjadi seorang Tao, yang Anda kejar adalah yang abadi. Transformasi menjadi dewa, di atas yang abadi, adalah abadi. Abadi naik. Itu abadi nyata. Dan kemudian ke abadi emas. Abadi emas Daluo. Sampai akhir, Anda dapat membentuk tubuh emas. Keabadian. Haha, tapi aku tidak tahu banyak karena itu. Geralt sudah mengerti banyak hal. Saya pernah bertemu orang Tao ketika saya mengambil batu Zentian di bawah villa puncak Maybury. Saya perkirakan, senior itu harus sebanding dengan para tetua, seperti mereka yang baru saja memasuki ranah pemahaman. Mengenai legenda tentang kekuatan komunikasi, semuanya telah dirancang dan diturunkan oleh keluarga rahasia pada masa-masa sebelumnya. Kalau tidak mungkin saat Geralt bertemu dengan kultivator sejati, seperti generasi Wu Ruofeng, mampu melawan. Seni bela diri Wu Ruofeng sendiri tidak banyak merugikan dia sama sekali. Dengan cara ini, Geralt memiliki pemahaman menyeluruh tentang seluruh proses kultivasi. Dan itu adalah metode kultivasi paling valid yang ditinggalkan oleh dunia kultivasi. Wu Ruofeng dengan bodohnya mengambil tubuhnya sendiri dan menyentuh ekaristi orang lain. Bisa dikatakan, dalam kehidupan mereka sebelumnya, Sister Ziyan dan yang lainnya telah berkultivasi menjadi tubuh emas. Berubah menjadi jiwa. Jadi dia menyimpan 9 jiwa yang telah melewati 9 generasi ini di tubuhnya. Geralt, aku tahu kamu akan kembali ke Weston. Ada beberapa set buku. Aku akan menyuruh seseorang untuk mengambilnya untukmu. Ketika kamu senggang, kamu bisa membacanya. Kata Walter Zeman. Yah, Paman Zeman. Aku akan tinggal selama beberapa hari untuk membantu menyembuhkan lukamu sepenuhnya. Ngomong-ngomong, aku akan memberikanmu beberapa formasi. Sayangnya, kamu tidak bisa berlatih lagi. Jika tidak, ada ilmu pedang yang kuat yang akan menembus langit. Itu juga bisa diajarkan kepadamu. Geralt menghela nafas. Geralt melanjutkan. Selain itu, ada beberapa arai yang sangat cocok untukmu. Selama kamu bekerja keras, bahkan jika kamu tidak berlatih, hanya dengan menggunakan arai yang memanfaatkan kekuatan dunia, kamu juga dapat berusaha mendapatkan kembali vitalitasmu dan memperpanjang hidupmu. Haha, seni bela diri. Saya tidak tertarik lagi. Jika itu adalah formasi, maka Paman Zeman Anda tidak bisa menerimanya. Ibarat memberikan sisir pada kepala yang botak. Betapapun indahnya sisir itu, akan tidak nyaman untuk melihatnya tanpa rambut. Itu semua tidak bagus lagi bagi Walter Zeman. Geralt tinggal di pulau itu selama 15 hari. Keluarga Zeman, Lucian, Lindsay, semuanya ditutup. Setelah tanggal 15,
Geralt mengucapkan selamat tinggal pada Walter Zeman dan yang lainnya. Kembali ke Weston. Jika sebelumnya untuk kembali ke Weston butuh banyak waktu, sekarang, dengan menggunakan Zhongdi Jingwang, Geralt akan segera tiba. Pertama, dia pergi ke rumah Nanyang Crewford dan melihat pulau itu sudah kosong. Setelah sesuatu yang besar terjadi di sini, orang tua, saudari Jessica, tidak satupun dari mereka ditemukan lagi. Bahkan Lyra memerintahkan Zack Lile untuk mentransfer semua aset ke Maybury terlebih dahulu. Baru saja kembali ke tempat lama, Geralt masih merasakan kenangan pahit. Bagaimanapun, ini adalah tempat di mana dia pernah tinggal. Terutama, selain Mila, gadis paling menyedihkan Geralt adalah Lyra dan Quetta. Geralt duduk di Crewford Family Manor untuk waktu yang lama. Kemudian datang ke Maybury lagi. Maybury, tempat Geralt tinggal selama 10 atau 20 tahun. Banyak kisah kasih sayang di tempat ini. Hehe, aku teringat mencari Mila untuk mengucapkan selamat tinggal. Aku tidak tahu sudah berapa lama. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan teman-teman lama. Melihat kota metropolitan yang makmur ini, Geralt menghela nafas sebentar. Siapa yang mengira bahwa setelah itu, begitu banyak hal yang terjadi. Ketika dia kembali lagi sekarang, dia bukan lagi manusia biasa. Kembali ke kampung halamannya, dia merasa begitu banyak kenangan. Tapi Geralt tidak boleh membuang-buang waktu untuk bernostalgia. Setelah kembali dari perjalanan ini, dia masih memiliki tugas penting yang harus dilakukan, yaitu menemukan keberadaan pohon Roh Kudus, sehingga bisa menemukan lokasi Pulau Kerinduan. Aku telah meminta Aiden untuk bergegas kembali mencari Zack Lile dulu, tapi aku tidak tahu apa yang terjadi pada mereka. Pikir Geralt, dia bergegas ke villa pemandian air panas. Pada saat ini, resor mata air panas Maybury. Sejak kecelakaan keluarga Crewford, industri keluarga Crewford jadi kacau. Untungnya, Kinlan diam-diam mentransfer semua aset ke Maybury. Yayasan keluarga Crewford dan keluarga Crewford terhindar dari kehancuran. Aku hanya memberimu 3 hari untuk mempertimbangkan. 3 hari kemudian, itu akan menjadi hari ulang tahun ayahku. Jika kamu masih menolak untuk menandatangani perjanjian ini, kamu semua akan mati. Geralt datang ke villa sumber air panas dengan tangan di punggungnya. Terlihat mobil mewah mengelilingi villa. Di pintu, tidak ada penjaga keamanan. Di dalam, Geralt mendengarkan secara seksama. Terdengar kalimat yang tidak tepat waktu. Dia segera masuk. Terlihat sekelompok orang berjas hitam mengelilingi beberapa orang yang sudah tergeletak di tanah, menghardik dengan dingin. Pria di tanah adalah Zack Lile. Pada saat ini, rambut Zack Lile sedikit beruban, dan dia terluka parah. Bisnis keluarga Crewford sangat penting. Bagaimanapun, saya tidak akan menandatangani perjanjian ini. Zack Lile meraung. Tidak mau tanda tangan. Jika kamu tidak menandatangani, bukan hanya kamu tetapi anak-anakmu akan kesulitan. Jika kamu tidak menandatangani, apakah Anda pikir keluarga Murong tidak bisa berbuat apa-apa kepada Anda? Seorang wanita centil berada di rumah Murong saat ini. Dalam pelukan seorang pria parubaya berkepala botak, mencibir. Shen Yue, brengsek, mengkhianati putraku dan membunuhnya. Aku bertarung denganmu. Zack Lile bergegas dengan marah. Boom, pria parubaya itu mengangkat tangannya dan menyapunya. Dan ledakan energi terjadi. Asap putih meledak di belakang Zack Lile. Dia berguling, memuntahkan darah ke lantai. Teknik rahasia kekuatan batin. Kelopak mata Geralt berkedut. Barang lama, keluarga Crewford sudah mati. Kamu berani menjaga. Kamu mencari kematian. Setelah berbicara, pria parubaya itu mengangkat tangannya dan memukul dahi Zack Lile. Tetapi saat berikutnya, pria parubaya itu tiba-tiba menyadari bahwa tangannya tidak bisa bergerak. Tampaknya ditarik oleh sebuah kekuatan. Saat berikutnya, dia bahkan lebih ngeri menemukan bahwa lengannya meledak keluar dengan kecepatan yang tak terlihat dengan mata telanjang. Dia melihat tulang lengannya. Apa? Dia berteriak dengan ngeri. Boom! Kemudian seluruh lengan meledak secara langsung, berubah menjadi kehampaan. Seluruh orang berlarian dan berteriak. Apa? Siapa? Anak buahnya semua panik, melihat ke belakang. Tidak tahu kapan, seorang pemuda sudah berdiri di sana. Pengadilan kematian. Beberapa orang bergegas menuju Geralt. Ketika mereka mencapai jarak 5 atau 6 meter dari Geralt, mereka melihat bahwa Geralt tidak bergeming. Dia hanya menyimpan tangannya di punggung. Tetapi mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Horor. Sangat menakutkan. Bang bang bang. Kemudian, gelombang udara meledak langsung di tubuh mereka. Energi yang kuat meledakkan tubuh mereka. Mati terpotong-potong. Apa gadis itu berteriak ngeri. Dan pria parubaya itu bahkan lebih terkejut.
Hanya Zack Lile yang naik dan berdiri. Ekspresinya gelisah. Crawford, Tuan Crawford, apakah kamu kembali? Zack Lile menangis. Yah, aku kembali. Zheng Wo, kamu telah bekerja sangat keras beberapa tahun terakhir ini, kata Geralt. Kemudian dia mengulurkan tangannya dan mengarahkan aliran udara nyata ke tubuh Zack Lile. Zack Lile merasakan sakit di tubuhnya. Tiba-tiba, asapnya menghilang, dan vitalitasnya tampak jauh lebih dari sebelumnya. Siapa mereka? Geralt bertanya dengan ringan. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.